Orang, salam. Saya advokat Dr. Toga Sumurang. Wow, saya juga mau ikut komentar, mau ikut membagi terkait masalah hukum yang terjadi karena ada peristiwa di tahun 2016 seseorang wanita bernama Vina dan filmnya itu lagi booming dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Film itu sudah beredar di mana-mana dan menjadi perbincangan di media sosial betul-betul sampai ramai. Dan saya sebagai seorang praktisi hukum juga menganggap melihat ini permasalahan tidak hanya dari kacamata pihak kepolisian. Karena kenapa? Ternyata ada satu rangkaian peristiwa yang memang tidak seharusnya ini tidak berjalan secara maksimal kalau dugaan saya semua yang namanya instrumen hukum bisa bekerja secara transparan dan mau jujur dari hati nurani. Karena kenapa? Instrumen negara terkait daripada setiap kasus ada yang namanya pihak kepolisian. Pihak kepolisian selain menerima laporan, mereka juga menyidiki kasus ini kalau memang layak naik menjadi sidik dan ditemukan tersangka. Ya, itu daripada kewenangan kepolisian. Dan bahkan kalau memang sudah polisi meyakini adanya tersangka, dia mulai munculkan SPDP. SPDP itu adalah dimulainya pemeriksaan. Dan itu sudah diarahkan ke pihak kejaksaan. Dan ada terpusat kepada pengadilan negeri setempat. Itu kerja daripada hukum acaranya. Nah, pada saat sudah sampai di kejaksaan, walaupun sudah berubah dari lidik kepada sidik ataupun sudah ada tersangkanya, maka berkas-berkas tersebut itu akan diteliti kembali oleh pihak kejaksaan. Dalam hal ini, jaksa melihat daripada pasal yang dicantumkan, daripada dugaan yang memang disangkakan kepada para pelaku, apakah BAP-nya itu disatukan atau dipisah. Peranan masing-masing itu terkait pasal-pasal yang digunakan atau disangkakan daripada para pelaku. Katakan para pelakunya ada 11. Berarti orang-orang ini betul-betul disaring, betul-betul dibuat sesuai daripada peranan masing-masing. Tidak segampang ataupun tidak sembarangan. Karena kita yakin secara hari ini kita masing-masing negara kita mengawasi kinerja aparat hukum. Nah, kalau memang sudah sampai di pihak kejaksaan, maka jaksa itu meneliti kembali berkas-berkas BAP yang ada dari pihak kepolisian. Kalau sudah P21, ya artinya apalagi sudah dilimpahkan tahap kedua. Nah, kalau limpahan tahap kedua, selain tersangka, alat bukti juga dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Nah, sehingga si jaksa setelah mendapatkan pelimpahan kedua, dia akan memberitahu kepada sidang untuk ditentukan agenda persidangan. Nah, pihak pengadilan setelah menerima berkas dari jaksa, yaitu berupa bukti dakwaan, dan sedang menyusun daripada dakwaan tersebut, pengadilan melalui ketua pengadilan akan mempersiapkan hakim siapa yang menanganinya. Baik ketua majelis hakimnya, demikian juga dengan 2 anggota hakimnya akan membantu ketua dan termasuk panitranya. Itu hukum acara yang berlaku. Nah, kalau di sini kejanggalannya jelas terbukti. Buktinya apa? 8 orang sudah masuk pemberkasan, sudah diterima di pihak kejaksaan, bahkan sudah bisa disidangkan, disuguhkan ke dalam pengadilan. Bahkan di Indonesia masing-masing sudah menerima putusan. Masing-masing sudah menerima putusan. Tapi yang 3 ini belum. Di sini letak poinnya. Karena kita tahu di pasal 28 ayat 1 Perkap nomor 6 tahun 2019, penyerahan berkas ke jaksa penuntut umum apabila semua pemberkasan dalam penyidikan telah selesai. Nah, jadi tidak bisa ya. Di sini kita salahkan daripada kepolisian aja. Pihak kejaksaan juga patut dan wajar kalau kita minta pertanggungjawaban. Kenapa dia mau menerima kasus yang memang belum lengkap, apalagi
3 orang diduga masih buron, masih DPO. Nah, ini yang akan merusak hukum acara, termasuk daripada persidangan. Nah, kenapa hakim mau memutus daripada masing-masing tersangka ataupun terdakwa di sidang? Ini kita mohon Bapak Kapolri, Bapak Kejaksaan Agung RI, demikian juga dari para pengawas hakim, tolong perhatikan permasalahan ini. Karena saya yakin yang namanya mal, yang namanya lalai, itu tidak luput daripada sifat manusia. Oleh sebab itu dengan adanya kasus ini, tolong terutama juga stakeholder, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak, tolong ini kasus. Agar semua tidak boleh bermain-main di dalam kasus yang memang melibatkan daripada orang-orang ataupun warga negara ataupun masyarakat. Saya sebagai praktisi hukum jelas kecewa dengan adanya peristiwa pembunuhan Vina. Kami dukung proses ini, kami yakin Polri akan kerja profesional. Kami yakin jaksa juga bekerja secara profesional. Demikian para hakim. Tetapi ingat, oknum-oknum masih berkentayangan, terutama daripada mafia-mafia hukum. Inilah yang diduga namanya mafia hukum. Di mana mafia hukum itu bekerja secara simultan, secara tidak transparan, dan mereka rata-rata mereka itu tidak melihat, ya artinya tidak tampak. Namun terbukti seperti ini kejadiannya, kita harapkan Bapak Joko Widodo, Pak Kapolri, Jaksa Agung ataupun Ketua Mahkamah Agung, tolong barang siapa yang memang diduga ada campur tangan dalam hal ini, segera dilakukan penindakan sesuai tingkat kesalahannya. Itu dari saya, Advokat Dr. Toga Situmorang. Dalam hal ini tidak bisa menyalahkan satu daripada institusi kepolisian, tapi juga pihak kejaksaan ini minta introspeksi, demikian juga para hakim yang menyidangkan harus introspeksi. Hormat, salam keadilan, profesional.